Cara mengendalikan pikiran yang khawatir berlebihan. Teman-teman sekalian, pikiran itu perlu untuk kita kendalikan. Lantas bagaimana caranya? Begitu ya. Cara untuk bisa mengendalikan pikiran kita adalah dengan menyadari terlebih dahulu apa yang sedang kita pikirkan. Apa aja yang muncul dalam lintasan pikiran kita. Seringkali ya teman-teman, kalau kita tidak mengenali ataupun mengendalikan pikiran kita bisa didominasi oleh pikiran-pikiran negatif. Maka memang butuh latihan dan kesadaran untuk kita bisa melatih pikiran kita, mengendalikan pikiran kita agar lebih banyak pikiran positif yang mendominasinya. Caranya bagaimana? Ada disebut istilah mindfulness, ya, yaitu latihan kesadaran untuk hadir di sini dan saat ini. Penyebab dari rasa khawatir adalah karena kita terlalu memikirkan apa yang belum terjadi. Jadi rasa khawatir, rasa takut itu sebabnya adalah karena pikiran kita terlalu maju ke masa depan. Ya, sesuatu yang belum terjadi ya sudah kita pikirkan. Kenapa? Karena kita merasa khawatir, karena kita merasa takut. Dari mana rasa takut dan rasa khawatir ini muncul? Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di masa lalu, sehingga ada kekhawatiran apakah itu akan terjadi lagi di masa depan. Akhirnya ya, kita tidak lagi menikmati hidup yang saat ini. Kenapa? Karena pikirannya mengkhawatirkan masa depan dan pikirannya menyesali ataupun kecewa dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi latihannya adalah latihan mindfulness, yaitu hiduplah di saat ini. Kendalikan pikiran teman-teman untuk ada di saat ini. Jadi kalau sesekali atau kadang-kadang pikirannya membawa ke masa lalu, membawa ke masa depan, kenali aja, ini pikiran yang belum terjadi, ini sudah masa lalu. Oke, saat ini semua baik-baik saja, saat ini semua dalam kondisi yang terkendali, saat ini saya sehat, saat ini semuanya baik-baik saja, saat inilah yang nyata. Jadi bawa kembali kesadaran teman-teman di saat ini. Ya, bawa kembali kesadaran teman-teman di saat ini. Latihannya teman-teman bisa melatih dengan sadar nafas. Sadari nafas yang masuk dan keluar dari dalam tubuh teman-teman. Ini latihan untuk mindfulness, latihan membangun kesadaran kita. Jadi kalau pikirannya lari ke depan, lari ke belakang gitu ya, bawa kembali ke saat ini dengan teman-teman menyadari nafasnya. Boleh sambil pejamkan mata, teman-teman tarik nafas yang dalam dari hidung. Sambil dirasakan ya, rasakan udara yang masuk ke dalam tubuhnya. Begitupun saat teman-teman menghembuskan nafas dari mulut ya, sadari nafas yang masuk dan nafas yang keluar dari dalam tubuhnya. Boleh sekali kalau bersamaan dengan latihan tersebut teman-teman menambahkan zikir. Bagi yang muslim ya, bisa pada saat menarik nafas sebut nama Allah dalam hatinya. Saat menghembuskan nafas teman-teman ucap Alhamdulillah. Ya, jadi maknanya semakin dalam. Ada teman-teman juga sambil zikrullah, sambil mengingat Allah, dan bersamaan dengan itu perasaan teman-teman, kondisi hati teman-teman jadi semakin baik, jadi semakin tenang, ingat Allah juga, dan apa yang tadi teman-teman khawatirkan menjadi tidak lagi mengganggu. Ya, untuk mengendalikan rasa khawatir tadi, selain dengan praktek mindfulness untuk fokus pada saat ini dan di sini, teman-teman juga bisa meningkatkan kepasrahannya. Jadi obat dari rasa khawatir ke masa depan itu adalah pasrah. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tentunya menginginkan yang depan itu jauh lebih baik dari yang saat ini ataupun kemarin. Maka kondisikan batinnya bukan khawatir, bukan takut, bukan ragu, tapi pasrah. Ya, jadi kondisikan batinnya dalam titik pasrah. Saya pasrahkan padamu ya Allah masa depan saya. Meskipun saat ini rasanya takut, rasanya khawatir, rasanya cemas, saya pasrahkan padamu masa depan saya. Saya pasrahkan padamu ketenangan hati saya. Saya pasrahkan padamu karena sesungguhnya Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi saya, kami hamba-hambamu.
Jadi kepasrahan ini akan mengobati kekhawatiran kita dan membuat perasaan kita menjadi semakin tenang, damai, dan kita pun bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Ketika hati kita tenang, ya pikiran kita jadi jernih, tubuh kita pun jadi terkondisi lebih pulih, dan insya Allah mudah-mudahan Bunda Mas Andri ini ya bisa tidur dengan lebih nyenyak lagi ke depannya ya. Nikmati hidupnya saat ini, apa yang sudah berlalu dimaafkan ya, apa yang belum terjadi dipasrahkan, dan hiduplah di saat ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh rasa syukur. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Semoga bermanfaat.